Jembatan bukan sekadar jalan yang melayang di atas air atau lembah. Ia adalah sebuah pencapaian teknik yang berhasil menyeimbangkan gaya-gaya alam yang bekerja secara konstan. Bagaimana matematika dan fisika memastikan jembatan tetap kokoh? Mari kita bedah lebih dalam. 1. Menghitung musuh utama, beban dan gaya. Setiap jembatan harus memikul dua jenis beban utama sebelum ia bisa dianggap aman. Beban mati. Ini adalah berat dari struktur jembatan itu sendiri. Aspal, baja, beton. Secara matematis, kita menggunakan rumus gaya, kap, massa kali gravitasi. Beban hidup, lift load. Ini adalah berat dinamis dari kendaraan, pejalan kaki, atau kereta api yang melintas. Insinyur harus menghitung skenario terburuk, misalnya saat terjadi kemacetan total di atas jembatan. 2. Strategi distribusi gaya, kompresi dan tension. Agar tidak runtuh, jembatan harus menyalurkan beban tersebut ke tanah melalui dua gaya fundamental. Kompresi, tekanan, gaya yang mendorong atau memampatkan material. Beton sangat kuat menahan kompresi. Pada jembatan lengkung, arch bridge, seluruh beban diubah menjadi gaya tekan yang disalurkan ke fondasi di kedua ujungnya. Tension, tegangan, tarikan. Gaya yang menarik atau meregangkan material. Baja sangat unggul dalam hal ini. Pada jembatan gantung, suspension bridge, kabel baja menarik beban ke atas menuju menara utama. 3. Menjinakkan angin dan getaran. Dinamika. Angin bukan sekadar tiupan, tapi energi yang bisa menyebabkan resonansi. Jika frekuensi getaran angin sama dengan frekuensi alami jembatan, jembatan bisa bergoyang hebat hingga hancur, seperti tragedi jembatan Tacoma Narrows. Matematika membantu insinyur merancang bentuk aerodinamis dan menambahkan alat penyerap getaran, dampers, untuk memastikan jembatan tetap stabil meski dihantam. Jembatan tidak runtuh karena ia melakukan dialog yang sempurna dengan gravitasi. Setiap kilogram beban yang menekan ke bawah dilawan oleh struktur yang menyalurkan gaya tersebut kembali ke bumi. Tanpa matematika untuk menghitung distribusi gaya ini, struktur megah tersebut hanyalah tumpukan material yang menunggu waktu untuk jatuh. Rahasia lengkung. Bentuk parabola, lengkungan bukan sekadar pilihan estetika agar jembatan terlihat menawan. Dalam dunia teknik sipil, lengkungan adalah mesin distribusi beban yang paling efisien. Jika balok lurus cenderung melengkung atau patah di tengah saat diberi beban berat, lengkungan justru menjadi lebih kuat karena ia memeluk beban tersebut. Berikut adalah pengembangan mendalam mengenai rahasia di balik bentuk parabola pada jembatan. 1. Keajaiban geometri mengubah tarikan menjadi tekanan. Masalah utama pada jembatan datar adalah bagian bawahnya mengalami gaya tarik, tension, yang besar, yang seringkali memicu retakan. Lengkungan memecahkan masalah ini dengan prinsip kompresi murni. Distribusi merata. Dalam bentuk parabola yang sempurna, setiap beban yang datang dari atas diubah menjadi gaya tekan yang merambat di sepanjang garis lengkung. Menuju abutment, gaya ini tidak berhenti di tengah, melainkan diteruskan ke penyangga di ujung jembatan, abutment. Fondasi inilah yang akhirnya menahan seluruh berat jembatan dan mendorongnya kembali ke atas. Hukum Newton-Deras. 2. Mengapa harus parabola? Secara matematis, bentuk lengkungan sangat krusial. Kita sering mengenal dua bentuk utama, busur lingkaran dan parabola.
kesesuaian. Beban. Parabola adalah bentuk ideal untuk memikul beban yang terdistribusi secara merata di sepanjang bentang horizontal jembatan, seperti dek jalan raya. Fakta menarik, jika bentuk lengkungan melenceng dari perhitungan parabola ini, akan muncul momen lentur, bending moment. Ini adalah titik lemah, di mana beton bisa retak atau baja bisa bengkok karena tekanan tidak tersalurkan dengan benar. 3. Komponen kunci, the keystone. Pada jembatan batu tradisional, rahasia kekuatannya terletak pada satu batu di puncak tertinggi yang disebut keystone, batu pengunci. Tanpa semen sekalipun, jembatan lengkung batu bisa berdiri ribuan tahun. Gravitasi menekan semua batu ke bawah. Karena bentuknya yang mengecil ke bawah, wedge-shaped, batu-batu ini saling mengunci. Semakin berat beban di atasnya, semakin rapat batu-batu itu tertekan, membuat struktur semakin solid. 4. Implementasi modern jembatan baja dan beton. Di era modern, prinsip parabola ini dikembangkan menjadi dua aplikasi. Arch bridges, di mana lengkungan berada di bawah jalan untuk menopang beban. Contoh, jembatan Sydney Harbour. Suspension bridges, di mana kabel utama membentuk parabola terbalik untuk menarik beban jalan ke atas menuju menara. Matematika di balik parabola memastikan bahwa tidak ada satu titik pun yang menanggung beban sendirian. Jembatan adalah harmoni antara gravitasi yang menekan ke bawah dan geometri yang mengalihkan tekanan tersebut ke samping. Kabel dan hukum catenary. 1. Apa itu kurva catenary? Secara fisik, catenary adalah bentuk ideal yang diambil oleh kabel atau rantai yang fleksibel saat digantung di antara dua titik dan hanya dipengaruhi oleh beratnya sendiri. Secara matematis, maka catenary didefinisikan oleh fungsi kosinus hiperbolik. Bentuk ini memastikan bahwa tegangan di sepanjang kabel terdistribusi secara sempurna sehingga kabel tidak mengalami gaya geser atau lentur, hanya gaya tarik murni. 2. Transisi dari catenary ke parabola. Ada fakta unik dalam teknik sipil. Sebuah kabel jembatan gantung sebenarnya mengalami krisis identitas geometris. Saat konstruksi, ketika kabel utama digantung di antara dua menara tanpa membawa beban jalan, kabel tersebut membentuk kurva catenary murni. Setelah operasional, begitu dek jalan raya, beban yang sangat berat, digantungkan pada kabel utama menggunakan kabel vertikal, suspender. Distribusi beban berubah. Beban kini terbagi rata secara horizontal di sepanjang jembatan. Akibatnya, kurva kabel utama berubah bentuk dari catenary mendekati bentuk parabola. Insinyur harus menghitung transisi ini dengan presisi ekstrim agar jembatan tidak mengalami deformasi saat diberi beban penuh. 3. Kekuatan di balik kabel baja. Mengapa jembatan seperti Golden Gate atau Akashi Kaikyo bisa membentang hingga ribuan meter tanpa tiang penyangga di tengah laut? Tegangan tarik maksimal. Baja memiliki kekuatan tarik yang luar biasa. Dengan menggunakan kabel, kita memanfaatkan sifat terkuat baja, menahan tarikan, daripada sifat terlemahnya, menahan tekukan. Bundel kawat, kabel utama jembatan, bukan satu batang besi solid, melainkan terdiri dari puluhan ribu kawat baja kecil yang dipilin menjadi satu. Di jembatan Golden Gate, terdapat sekitar 72 kawat di setiap kabel utama. Untuk memastikan jika satu kawat mengalami kelelahan metal, struktur tetap aman. 4. Analogi. Terbalik. Catenary dalam arsitektur. Menariknya,
Hukum catenary juga bekerja untuk jembatan atau bangunan tanpa kabel. Jika Anda membalik kurva catenary ke atas, Anda akan mendapatkan bentuk lengkungan, arch, yang sempurna. Arsitek terkenal, Antoni Gaudi, menggunakan model rantai yang digantung terbalik untuk merancang struktur bangunan Sagrada Familia. Ia menyadari bahwa jika rantai yang menggantung sangat stabil dalam menarik beban, maka bentuk yang sama jika dibalik akan sangat stabil dalam menahan tekanan, kompresi, tanpa perlu penyangga tambahan. Momen lentur. Setiap kali sebuah kendaraan melintas di atas jembatan, struktur di bawahnya tidak hanya diam. Jembatan tersebut sebenarnya sedang berjuang melawan gaya yang mencoba mematahkan materialnya. Fenomena ini disebut dengan momen lentur, bending moment. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang bagaimana teknik sipil menghitung batas antara jembatan yang kokoh dan jembatan yang patah. 1. Apa itu momen lentur? Momen lentur adalah ukuran seberapa besar gaya yang bekerja pada suatu material, sehingga menyebabkan material tersebut melengkung. Bayangkan, Anda mencoba mematahkan sebuah penggaris plastik dengan kedua tangan. Kekuatan yang Anda berikan pada titik tengah penggaris itulah gambaran kasar dari momen lentur. 2. Masalah utama. Hukum panjang. Perhatikan variabel L, panjang, dalam rumus di atas. Hubungan antara panjang jembatan dan momen lentur bersifat linear dan signifikan. 2 kali lipat panjang cos, 2 kali lipat. Momen, jika Anda memperpanjang jembatan 2 kali lipat tanpa menambah penyangga di tengah, gaya yang mencoba mematahkan jembatan di titik pusatnya juga akan meningkat 2 kali lipat. Batas material. Setiap material memiliki batas kekuatan tarik dan tekan. Jika momen lentur yang dihasilkan oleh beban lebih besar dari kemampuan material untuk menahannya, maka jembatan akan mengalami kegagalan struktur, patah. 3. Anatomi, lenturan, tekan versus tarik. Saat sebuah balok jembatan melengkung ke bawah, sisi atas, kompresi, material di bagian atas, tergencet atau memendek. Sisi bawah, tension, material di bagian bawah tertarik atau meregang. Beton sangat kuat menahan tekanan atas, tetapi sangat lemah menahan tarikan bawah. Itulah sebabnya beton selalu diisi dengan tulangan baja di bagian bawahnya, karena baja memiliki elastisitas dan kekuatan tarik yang luar biasa. 4. Solusi teknik untuk bentang panjang. Karena momen lentur meningkat seiring bertambahnya panjang L, insinyur tidak bisa hanya mengandalkan balok beton biasa untuk jembatan yang sangat panjang. Mereka menggunakan beberapa strategi. Penggunaan I-beam, profil I. Bentuk huruf I pada baja dirancang untuk menempatkan massa material di bagian paling atas dan paling bawah, di mana gaya tekan dan tarik paling kuat, sehingga lebih efisien menahan lenturan tanpa menambah berat berlebih. Rangka batang, truss, mengubah beban lentur menjadi beban tarik dan tekan pada batang-batang segitiga yang lebih kecil. Sistem kabel, gantung kabel tetap, menghilangkan momen lentur pada dek dengan cara memegang dek tersebut menggunakan kabel yang menyalurkan beban langsung ke menara jembatan. Momen lentur adalah alasan mengapa kita tidak bisa membangun jembatan datar yang sangat panjang hanya dengan satu balok kayu atau beton. Matematika memaksa kita untuk kreatif. Semakin besar nilai L, semakin kompleks pula struktur yang dibutuhkan untuk memastikan jembatan tetap tegak. Matematika dan angin, matematika yang menyelamatkan nyawa
kehancuran jembatan Tacoma Narrows pada tahun 1940 menjadi pelajaran paling berharga dalam sejarah teknik sipil. Peristiwa itu membuktikan bahwa jembatan tidak hanya harus kuat menahan beban diam, statis, tetapi juga harus cerdas menghadapi beban bergerak, dinamis. Berikut adalah pengembangan mengenai bagaimana matematika menyelamatkan jembatan dari amukan angin. 1. Konsep frekuensi alami. Detak jantung. Benda. Setiap benda di alam semesta, mulai dari molekul hingga jembatan raksasa, memiliki frekuensi alami, yaitu frekuensi di mana benda tersebut cenderung bergetar saat diganggu. Secara sederhana, frekuensi alami (TF) dipengaruhi oleh kekakuan K dan massa M. Struktur. Jika sebuah jembatan sangat kaku, frekuensinya tinggi. Jika sangat berat dan elastis, frekuensinya rendah. Masalah muncul ketika ada gangguan eksternal yang memiliki frekuensi yang sama dengan angka ini. 2. Resonansi. Musuh tak kasat mata. Resonansi terjadi ketika frekuensi gaya luar seperti denyut angin atau langkah kaki manusia cocok dengan frekuensi alami jembatan. Bayangkan seseorang yang mendorong anak kecil di ayunan. Jika dorongan diberikan tepat saat ayunan mencapai titik tertinggi, ayunan akan melambung semakin tinggi. Pada jembatan, dorongan ini berasal dari angin. Jika terjadi resonansi, energi getaran terus terakumulasi tanpa sempat dilepaskan, menyebabkan struktur bergoyang hebat hingga melampaui batas elastisitas materialnya. 3. Aeroelastisitas dan vortex shedding. Pada kasus Tacoma Narrows, fenomena yang terjadi lebih spesifik yaitu flutter atau ketidakteraturan aeroelastis. Ketika angin melewati dek jembatan yang tipis, ia menciptakan pusaran udara, vortex, di atas dan di bawah dek. Pusaran ini menciptakan perbedaan tekanan yang memaksa jembatan bergerak naik turun atau terpuntir. Vortex shedding. Jika kecepatan angin menciptakan pusaran dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi alami jembatan, jembatan akan mulai menari. Torsional flutter. Jembatan terpuntir bolak-balik seperti handuk yang diperas, yang akhirnya memutus kabel-kabel pengikat. 4. Matematika. Sebagai penyelamat, insinyur masa kini menggunakan matematika tingkat lanjut untuk mencegah bencana serupa melalui beberapa cara. Uji terowongan angin, wind tunnel test. Sebelum dibangun, model jembatan diuji dalam skala kecil untuk melihat bagaimana ia bereaksi terhadap berbagai kecepatan angin. Tuned Mass Dampers, TMD. Ini adalah perangkat pemberat raksasa, seringkali berupa blok beton atau baja besar, yang dipasang dengan pegas di dalam struktur jembatan. TMD dirancang untuk bergetar berlawanan arah dengan jembatan, sehingga menyerap energi getaran dan membatalkan resonansi. Desain aerodinamis. Dek jembatan modern tidak lagi berbentuk kotak padat yang menabrak angin, melainkan berbentuk seperti sayap pesawat, airfoil, yang membelah angin dengan mulus. Tanpa perhitungan frekuensi dan resonansi, jembatan hanyalah alat musik raksasa yang menunggu angin memainkan nada yang salah. Matematika memungkinkan kita memprediksi perilaku angin yang liar dan menguncinya dalam angka-angka aman agar jembatan tetap kokoh berdiri. Simulasi jembatan di dunia digital. Dahulu, insinyur harus menghitung kekuatan jembatan secara manual dengan margin kesalahan yang besar. Hari ini, setiap jembatan besar dibangun terlebih dahulu di dalam dunia digital sebagai digital twin.
kembaran digital. Disinilah matematika murni bertemu dengan kekuatan komputasi super melalui sebuah metode yang disebut Finite Element Analysis, FEA, atau analisis elemen, hingga satu, memecah jembatan menjadi jutaan potongan. Komputer tidak melihat jembatan sebagai satu kesatuan utuh yang rumit. Sebaliknya, jembatan dipotong-potong secara digital menjadi jutaan elemen kecil sederhana, seperti kotak atau segitiga, yang disebut elements. Titik-titik di mana elemen-elemen ini bertemu disebut nodes. Setiap node memiliki persamaan matematikanya sendiri. Jika satu node bergerak karena beban, ia akan menarik node di sebelahnya. Hasilnya adalah jaring-jaring matematika raksasa yang saling terhubung. 2. Matriks kekakuan, stiffness matrix, otak di balik simulasi. Inti dari simulasi ini adalah persamaan linear dalam bentuk matriks raksasa. Insinyur menggunakan rumus dasar, FKU di mana F, force vector, beban yang diberikan, kendaraan, angin, gempa, K, stiffness matrix, kekakuan jembatan. Ini adalah identitas material, berisi data seberapa kuat baja atau beton yang digunakan. U, displacement, seberapa jauh bagian jembatan akan bergeser atau melengkung. Karena sebuah jembatan memiliki jutaan elemen, matriks K bisa berukuran jutaan baris dan kolom. Hanya komputer yang mampu menyelesaikan sistem persamaan linear raksasa ini dalam hitungan menit untuk memprediksi di mana titik jembatan yang akan retak pertama kali. 3. Simulasi skenario kiamat. Di dunia digital, insinyur bisa menyiksa jembatan tanpa risiko nyawa. Mereka menjalankan simulasi skenario ekstrim. Skenario gempa. Bagaimana jika gempa berkekuatan 9,0 SR mengguncang fondasi? Skenario tabrakan. Apa yang terjadi jika kapal kargo menabrak tiang penyangga utama? Skenario korosi. Bagaimana jika 20% kabel baja berkarat dalam 50 tahun ke depan? Komputer akan memvisualisasikan heat map, peta panas. Area berwarna merah menunjukkan tegangan tinggi yang berbahaya, sementara warna biru menunjukkan area yang aman. 4. Optimasi, jembatan yang lebih ringan dan murah. Dengan simulasi digital, insinyur bisa melakukan optimasi topologi. Komputer dapat menghitung bagian mana dari jembatan yang sebenarnya tidak menahan beban sama sekali. Bagian yang menganggur ini bisa dihilangkan untuk menghemat material. Hasilnya adalah jembatan yang lebih ringan, lebih murah, namun tetap memiliki faktor keamanan yang tinggi. Sebagai penutup, jembatan adalah matematika yang menjadi nyata. Dari berat struktur, lengkungan parabola, hingga matriks kekakuan di komputer, jembatan adalah bukti nyata bagaimana angka-angka abstrak melindungi nyawa kita setiap hari. Jembatan tidak berdiri karena keberuntungan, ia berdiri karena ada perhitungan matematika di belakangnya